Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini saya Hidayatullah atau sering disapa Pak D, bertugas juga sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, akan menyampaikan materi yang terkait dengan tugas saya, yaitu pengenalan fasilitas sekolah dan juga pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Bersama saya ada dua siswa-siswi yang cantik ini. Dia adalah pengurus OSIS, juga siswa yang mengikuti kegiatan ekstra PMR. PMR itu apa, singkatan apa? Palang Merah Remaja. Pembinanya siapa? Bu Arma. Ya, kerjasama dengan Puskesmas Pronojiwo. tepuk tangan untuk Bu Arma dan Puskesmas Pronojiwo ya, yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik. Baik, hari ini materi kita adalah tentang pengenalan fasilitas sekolah. Jadi LK yang sudah kalian terima itu silakan diperhatikan, karena dalam 45 menit ke depan ini kita akan membantu di dalam mengisi lembar kerja tentang materi pengenalan fasilitas sekolah dan pola hidup bersih dan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan fasilitas sekolah. Gimana, LKS-nya sudah siap? LKS-nya bisa ditunjukkan coba. Nah, ini kebetulan kita cetak hitam putih ya. Yang kamu terima itu dalam bentuk berwarna. Itu bisa Anda lihat di HP, kemudian Anda bisa mengisi di kertas kosong boleh, atau Anda cetak, kemudian Anda oret-oret di dalamnya boleh. Yang penting hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke wali gugus masing-masing. Bisa dipahami ya, bisa ya, mudah ya. Nah, nanti kita akan dibantu oleh dua orang kakak kelasmu ini. Yang pertama, Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Yayan Agustin Sundawi dari kelas 12 MIPA. ya, yang kedua, Saya Fitri Hasan Nabila dari kelas 12 MIPA. panggilannya siapa? Yeyen. Yang satu, ya Mbak Yeyen sama Mbak Sana ya. Nanti akan dibantu. Baik, sebelum kita akan masuk ke pengisian lembar kerja, saya akan menyampaikan sedikit pembukaan tentang fasilitas sekolah. Jadi fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri Pronojiwo ini dibangun dan diadakan sesuai dengan standar pendidikan nasional atau 8 standar pendidikan nasional, yang salah satunya adalah standar sarana prasarana. Jadi sekolah ini disebut sekolah apabila salah satunya memenuhi salah satu standar sarana prasarana. Minimal harus ada ruang kelas, harus ada kamar mandi siswa, harus ada lapangan olahraga, harus ada kantor, harus ada laboratorium. Nah, itu standar-standar sekolah yang harus dipenuhi untuk disebut sekolahan ya adik-adik ya. Dan alhamdulillah untuk SMA Negeri Pronojiwo ini standar minimalnya sudah terpenuhi semua dengan baik, karena terbukti bahwa kita sudah terakreditasi A. Jadi standar sarana prasarananya sudah memenuhi standar nasional. Itu yang perlu diperhatikan. Dan nanti kita akan ajak kalian berkeliling untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di sekolah kita. Yang kedua, pengembangan sarana prasarana di SMA Negeri Pronojiwo ini mengacu kepada tentu saja visi dan misi sekolah yang kemudian dijabarkan ke rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan program tahunan sekolah. Ada yang tahu tentang visi misi sekolah SMA Pronojiwo? Nah, mungkin kalian nanti kalau masuk ke SMA Pronojiwo, begitu masuk, di lobi nanti ada tulisan visi misi. Tetapi ketika Anda mengikuti upacara di lapangan ini, Anda juga bisa setiap hari membaca visi sekolah. Visi sekolah apa? Beriman, berilmu, dan berbudaya. Ya, beriman, berilmu, dan
berbudaya. Itu visi sekolah kita. Jadi pengembangan sarana prasarana itu harus mengacu kepada visi sekolah. Beriman itu artinya siswa SMA Negeri Pronojiwo ini bagaimana supaya imannya meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, berilmu, harus pinter. Jadi selain berilmu itu juga yang pertama yang kita utamakan itu beriman. Kemudian yang terakhir adalah berbudaya baiknya. Beriman ini dalam rangka meningkatkan kadar iman siswa ini, sekolah punya program pembinaan kerohanian, utamanya bagi yang muslim juga. Oleh karena itu sekolah juga memperhatikan sarana dan prasarananya. Misalnya sekolah membangun masjid, sekolah membangun tempat-tempat untuk bersuci, itu sekolah membangun ruang-ruang untuk kegiatan kerohanian, sekolah mengadakan. Nah, itu dalam rangka itu kita sarananya juga harus terpenuhi. Jadi masjid kita itu bukan masjid yang sekedar untuk orang dapat melaksanakan sholat, tapi seluruh siswa harus bisa melaksanakan sholat di sana. Jadi sarana itu disiapkan untuk itu. Yang kedua, berilmu. Ini yang saya kira juga penting. Berilmu itu sekolah akhirnya menyiapkan sarana prasarana ini supaya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan siswa. Jadi misalnya di sekolah dibangun laboratorium, kemudian alat-alat IT untuk menunjang kegiatan siswa. Jadi lab komputer kita itu bukan lab komputer pajangan ya, itu benar-benar bisa dipakai dan terbukti bisa digunakan untuk ujian nasional, untuk ujian semester online seperti itu ya. Kemudian juga laboratorium IPA itu juga bukan sekedar bangunan lab ya, karena di dalamnya juga dilengkapi dengan alat-alat dan bahan-bahan yang benar-benar dipakai untuk praktek siswa. Kemudian yang terkait dengan berbudaya itu sekolah kita berupaya untuk menciptakan budaya yang baik, budaya bersih, budaya aman, budaya sehat. Nah, dalam rangka menciptakan budaya bersih itu sarana-sarana kebersihan, tempat sampah, tempat pembuangan sampah, pengelolaan sampah itu benar-benar kita perhatikan. Kemudian dalam rangka membangun budaya aman, di sekolah ini ada 20 titik CCTV yang memantau seluruh tempat-tempat yang tidak bisa dikontrol dengan mata telanjang. Nah, itu juga dalam upaya menjamin keamanan. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya bukan CCTV-nya ya. Yang penting lagi kan ya kita-kitanya juga kan. Jadi siswa sendiri yang harus bisa menjaga keamanan, membantu berpartisipasi di dalam menciptakan rasa aman. Jadi kalau ada kehilangan dan sebagainya, nah itu saya prihatin sebenarnya, jangan sampai itu terjadi, karena berarti orang-orangnya ini yang perlu diperbaiki ya, itu yang penting. Kemudian juga dalam rangka membangun budaya produktif, nah ini yang baru dari SMA Pronojiwo, kebetulan kedua kakak kelas ini mengikuti program double track. Program double track itu program keterampilan bagi siswa kelas 11. Ikut jurusan apa? Desain grafis. Nah, ini jurusan apa? Tata rias. Tata rias dan desain grafis luar biasa. Ini sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan double track. Untuk desain grafis misalnya menyediakan komputer kita itu nggak hanya sekedar untuk ini ya, ujian saja, tapi juga speknya itu juga bisa dipakai untuk membuat grafis. Itu baik softwarenya maupun hardwarenya itu dipersiapkan. Yang kedua juga tata rias ya, itu juga sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk bisa siswa itu berpraktek tata rias. Itu sekilas tentang materi sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian terkait dengan pola hidup bersih, sekolah juga sudah menyediakan sarana prasarananya. Nanti kalian akan kita ajak bagaimana kita berpraktek hidup bersih di sekolah. Ya, saya kira ini tidak perlu saya panjang lebar saya jelaskan, karena di tengah pandemi seperti ini
kalian sudah mendapatkan informasi tentang pola hidup bersih, bagaimana menjaga kebersihan, baik dari televisi, dari Pak Google, dari internet, dari mana-mana ya. Bukan hanya pemerintah tapi juga pihak swasta, organisasi non pemerintah, semuanya. Memang ini bukan hanya Indonesia saja tapi juga dunia melawan COVID-19. Jadi saya kira sosialisasi tentang pola hidup bersih itu sudah banyak dilakukan. Dan untuk khusus SMA Pronojiwo kami menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan SMA Pronojiwo yang perlu kalian ketahui, kita sederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Nanti kita akan berpraktek bersama untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Baik, tolong diperhatikan lembar kerjanya lagi ya di kamera atau di lembar kerja yang sudah kalian dapatkan itu. Ada di lingkaran tengah itu ada pertanyaan, tuliskan dalam 2 kata 4 tindakan pencegahan penularan virus corona dalam protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan oleh SMA Negeri Pronojiwo. Nah, itu dalam rangka itu ketika sebenarnya ketika kalian datang ke SMA Pronojiwo itu sudah bisa melihat di depan gerbang sekolah itu sudah kita buat papan pengumuman protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan SMA Pronojiwo. Nanti akan dibacakan oleh kakak-kakakmu ya. Yang pertama apa ya? Ikuti screening atau meminta cek suhu badan kepada petugas sekolah. Yang kedua, Wajib memakai masker bagi siapa saja yang datang ke sekolah. ya. Cuci tangan dengan benar di tempat-tempat yang telah disediakan sekolah. Keempat, Jaga selalu jarak fisik dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. ya, kalian pasti bingung ya, saya tahu itu. Karena apa? Karena terlalu panjang. Nanti kita buat bagaimana sih menyingkatnya. Nah, kita akan memperkenalkan kepada kamu nanti salam protokol COVID-19 SMA Pronojiwo. Nah, salam ini saya ciptakan sendiri. Jadi diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Pak D. Di salam ini terinspirasi oleh guru saya, namanya Pak Profesor Marjuki ya, yang suka menciptakan salam-salam itu ya. Diinspirasi oleh, Guru saya. diciptakan oleh, kalau Anda bisa mengikuti protokol ini, insya Allah, nah, Anda bisa bebas corona ya. Kalau tidak bisa mengikuti itu bahaya. Sekali lagi, kalau tidak bisa mengikuti, kalau tidak mengikuti, Tidak bahaya. ya bebas. COVID-19. Ya, tadi bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan SMA Negeri Pronojiwo. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan ini nanti silakan diisi di pertanyaan lembar kerja tentang sebutkan 4 tindakan dalam 2 kata. Jadi masing-masing 2 kata kita bantu mempermudah, mempersingkat dengan apa yang kita sebut salam COVID-19 SMA Negeri Pronojiwo. Diciptakan oleh siapa? Nah, terinspirasi oleh, iya, kalau Anda tidak melaksanakan itu berbahaya. Kalau melaksanakan bebas corona. Ya, baik. Silakan mengikuti, boleh adik-adik ya, supaya bisa diingat juga. Salam COVID-19 SMA Pronojiwo. Cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bebas corona. Begitu ya. Sekali lagi, salam COVID-19 SMA Pronojiwo. Cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, bebas corona. Nah, itu jadi lebih mudah ya, lebih singkat ya. Itu bisa dituliskan di lembar kerja yang ada pertanyaannya tentang menyebutkan 4 tindakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 di SMA Negeri Pronojiwo. Ya, kita sudah menyelesaikan satu pertanyaan tentang 4 tindakan protokol kesehatan yang berlaku di SMA Negeri Pronojiwo. Selanjutnya kita akan mengerjakan pertanyaan yang kedua dan ketiga. Coba dibaca yang pertanyaan pertama apa?
Tuliskan jumlah rambu physical distancing yang ada di sekolah. Ya, itu ada nanti di akhir sesi menyebutkan berapa sih jumlah rambu physical distancing yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa? Tuliskan abjad nama ruang pada denah sekolah di samping sesuai contoh. Iya, di LK Anda itu nanti di situ kan ada denah sekolah itu. Nah, itu silakan diisi abjad sesuai nama ruang yang tertera di lingkaran itu ada, kamu tinggal memilih saja kemudian mengisi. Oh, ini ruang A, ini ruang B, ini ruang C. Begitu akan dipandu oleh Yeyen nanti yang masalah ruang. Kemudian untuk menghitung rambu physical distancing yang ada di sekolah ada dibantu oleh Sane. Baik, kita ada di ruang atau bangunan bernama Masjid SMA Negeri Pronojiwo. Masjid atau musola itu di abjadnya huruf apa? C. Nah, huruf C. Coba ditunjukkan ke kamera, kira-kira itu kalau ini posisinya begini itu ada di nulisnya ada di mana? Ya, di pojok yang sebelah kiri ya, itu huruf C, masjid sekolah. Kemudian apakah di masjid ada rambu-rambu? Ada. Rambu Iya. pertama ada di masjid. Itu yang mana kira-kira? Yang warna kuning itu ya itu. Jadi sudah dapat satu rambu physical distancing di Masjid Pronojiwo. Kita lanjutkan ke ruang berikutnya ya. Ya, setelah kalau kamu masuk ke SMA Pronojiwo, begitu masuk gerbang Anda akan tiba di ruangan ini yang disebut ruang lobi ya. Di ruang lobi ini ada dua ruangan yang penting yang jadi pertanyaan di lembar kerjamu itu, yaitu ruang BK dan ruang kepala sekolah. Nah, kita tunjukkan rambu yang kedua sana. Ada di tembok di ruang apa ini? Di dekat ruang BK ya. Ini rambu yang kedua, rambu physical distancing. Jadi di lingkungan ini Anda harus benar-benar menjaga jarak fisik ya. Kemudian untuk ruang BK itu ada di abjad apa itu? Ya, B. B itu bisa ditunjukkan kamera, kira-kira ada di mana itu ruang BK itu? Ya, kemudian di yang sebelahnya adalah ruang kepala sekolah, abjadnya A. Jadi A dan B ditulis di kolom yang kotak yang ada di denah itu ya. Ya, silakan kamera mungkin bisa menunjukkan mana ruang BK dan mana ruang kepala sekolah. Mari jalan. Oke. Nah, ini ruang BK di sebelah selatan dan ruang kepala sekolah di sebelah utara. Oke. Sudah bisa diisi ya. Ruang kepala sekolah huruf A di sebelah utaranya, kemudian di selatannya ruang BK huruf B. Oke, bagus. Silakan diisi di lembar kerja. Anak-anak, kita sekarang berada di ruang tata usaha. Ruang tata usaha itu huruf D ya. Ruang tata usaha diperhatikan lokasinya gandeng dengan ruang BK atau di sebelah timurnya ruang BK. Bisa ditunjukkan kameranya. Nah, itu kira-kira nanti huruf D diisi di situ ya. Bisa ya, coba di kira-kira lagi di lembar kerja itu. Huruf D ruang tata usaha. Nah, apakah di sini ada rambunya? Ada ya. Ini rambu yang nomor berapa ini? Ketiga. Rambu ketiga, rambu physical distancing. Berarti kita sudah punya 3 rambu. 3 rambu. Kita akan hitung lagi di ruang-ruang selanjutnya. Nah, kita sekarang berada di depan ruang lab komputer. Ruang lab komputer ini sebenarnya ada 2 karena ada di sebelah timur juga memanjang, juga ada ruang lab komputer. Posisi ruangan lab komputer ini ada di timurnya ruang TU. Lab komputer itu huruf G. Nah, bisa ditunjukkan kira-kira ngisinya di mana kotaknya? Iya, itu. Kemudian ada rambu physical distancing apa tidak di sini? Tidak ada ya. Jadi ruang lab itu karena memang di dalamnya itu sudah diatur jaraknya antar komputer sehingga sudah memenuhi jarak fisik yang aman sehingga
kita tidak memasang rambu physical distancing. Kita lihat ruangan berikutnya, di sebelah timurnya ruang lab adalah ruang kopsis. Kita sekarang berada di ruang kopsis, ya, tempat di mana siswa biasanya di hari-hari normal itu berdatangan ke sini banyak sekali, sehingga di ruang kopsis ini nanti jika sudah diberlakukan new normal kita pasang rambu tentang physical distancing. Rambu keberapa ini? Rambu keempat. Ya, yang ada di belakang kita itu ya. Ruang kopsis ini huruf abjadnya huruf apa ini? Huruf H. Huruf H, ya, bisa diperlihatkan ke kamera. Nah, kira-kira di mana nulisnya huruf H? Sebelah sini. Ya, di timurnya atau sebelah kanannya ruang lab komputer. Itu ruangan kopsis, kita akan ke ruang sebelahnya yaitu ruang guru. Adik-adik, kita berada di utaranya ruang kopsis ya. Ini adalah ruang guru. Jadi sepi sekali ya, tidak seperti biasanya karena para guru juga menerapkan shift kerja, karena kalau masuk semua itu akan melanggar jarak fisik yang sudah ditentukan oleh protokol kesehatan SMA Pronojiwo. Nah, di ruang guru ada rambunya ya, rambu keberapa ini? Rambu kelima. Rambu kelima yang ada di belakang kita itu ya, warnanya kuning itu. Dan ruang guru ini masuk huruf apa ini? Pak. Huruf E ya. Bisa ditunjukkan ke kamera ya. Nah, kira-kira nanti adik-adik ngisinya di kotak sebelah mana kira-kira? Sebelah sini. Ya, sebelah situ ya, bagus. Bisa ya diikuti ya untuk mengisi LK-nya, lembar kerjanya. Kita akan lanjut ke ruang berikutnya, kamar mandi siswa. Adik-adik, nanti kalau sudah new normal, Anda mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasa. Anda perhatikan, ini adalah kamar mandi siswa. Jumlahnya ada 11 ruang kamar mandi siswa, dan karena jumlahnya ini masih kita anggap kurang, kita sudah mengajukan untuk pembangunan kamar mandi siswa berikutnya yang ada di sebelah timur ruang guru. Tapi ini setidaknya sudah mencukupi karena pasokan airnya juga bagus sekali. Dan untuk ruang kamar mandi siswa ini di huruf F ya, bisa ditunjukkan ke kamera kira-kira kotaknya yang diisi huruf F sebelah ya, sebelah situ ya, sebelah utara sekali. Itu nanti bisa diikuti ya, diisi huruf F untuk ruang kamar mandi siswa. Nah, ini rambu yang keberapa? Keenam. Rambu physical distancing yang ke-6. Jadi totalnya kita sudah menemukan ada 6 rambu physical distancing. ya, bagus sekali. Silakan diisi. Di sekolah ini ada 6 rambu physical distancing, itu bisa diisi di lembar kerja. Saya kira ini jalan-jalan kita hari ini untuk melihat fasilitas-fasilitas yang utama di SMA Negeri Pronojiwo. Semoga nanti kalian segera bisa sekolah kembali dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik. Kami bertiga, Saya Sana. ya, Saya Yeyen. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.